Shalom, Horas, saudara-saudara sekalian. Ini adalah bahan khotbah untuk PHD Remaja tanggal 30 September sampai 5 Oktober 2024, Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Nats khotbah kita yang mulai dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Isi nats bisa kita baca di kolom deskripsi. Berikut ini penjelasan dari nats khotbah kita. Kekristenan dikenal juga sebagai sebuah agama kasih. Ia merujuk kepada perintah baru Yesus yang ia sampaikan sebelum ia naik ke surga, supaya kita saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat ke-34. Tapi apakah kasih itu? Kasih seperti apa yang coba dijelaskan oleh Rasul Paulus di nas kita kali ini? Kasih yang dimaksud oleh Rasul Paulus di nas ini sama dengan kasih yang dimandatkan oleh Yesus di Yohanes 13 ayat 34, yaitu kasih agape, atau tanda kasih pengorbanan tanpa pamrih yang tidak menuntut balasan. Kasih yang sempurna seperti kasih Allah kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Kasih yang sanggup menanggung beban perbuatan jahat, luka-luka, dan hasutan tanpa melahirkan rasa benci atau balas dendam. Di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai ayat 4, Paulus menjelaskan bahwa walaupun kita memiliki karunia yang luar biasa di dalam diri kita, kalau kita tidak mempunyai kasih, maka semuanya itu akan sia-sia. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak memiliki rasa belas kasihan, maka semuanya itu akan percuma. Kasih itu adalah saluran berkat atau jembatan yang menyalurkan perbuatan baik kepada orang lain, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lihatlah para pahlawan nasional kita. Mereka tidak pernah bersekolah di Harvard atau di universitas ternama seperti Oxford. Mereka bukanlah manusia-manusia super jenius yang memiliki kecerdasan yang tidak terbatas. Namun perjuangan mereka yang dilandasi dengan hati nurani yang tulus untuk membebaskan rakyatnya dari cengkeraman para penjajah, mendorong mereka untuk berjuang bahkan sampai berkorban nyawa demi masa depan rakyat-rakyatnya. Tapi lihatlah berapa banyak pemimpin di dunia yang memang sangat kompeten dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, namun dianggap sebagai seorang pemimpin yang otoriter, yang kejam, serta semena-mena. Rasanya tidak ada yang protes kalau kita katakan Adolf Hitler adalah orang yang luar biasa jenius. Dia adalah seorang pemimpin yang memiliki pemahaman dan kecerdasan yang sangat baik tentang strategi perang. Tapi seluruh dunia juga setuju kalau beliau ini kita katakan sebagai pemimpin yang tidak berperi kemanusiaan. Ia berambisi untuk memusnahkan semua orang Yahudi dari muka bumi ini lewat kebijakan antisemitisme yang ia berlakukan di era pemerintahannya di Jerman Nazi yang ia pimpin. Padahal ia terlahir dari keluarga Kristen loh, Kristen yang sangat taat pada saat itu. Namun walau demikian, ada satu orang Yahudi yang sangat ia hormati. Walaupun kebencian Adolf Hitler kepada orang Yahudi sangat besar, ada satu orang Yahudi yang sangat ia hormati, namanya adalah Edward Bloch. Ini adalah dokter yang merawat Clara Hitler saat melahirkan Adolf Hitler tahun 1889. Kabarnya kan keluarga Hitler ini sangat miskin pada saat itu sampai-sampai tidak sanggup untuk membayar biaya perobatan dan menyewa rumah sakit. Namun Edward Bloch ini muncul bak sinar surya yang cemerlang yang membawa kehangatan di tengah-tengah gelap malam yang dingin dan mencekam. Ia bersedia merawat ibunya selama proses persalinan sampai proses pasca persalinan, dan ia juga menanggung seluruh biaya perobatan. Hitler sampai menyebut orang ini sebagai kawan Yahudi yang terhormat, a dear and honorable Jews. Kita lihat di sini bagaimana kasih agape itu, kasih yang murah hati yang tidak menuntut balas budi, kasih yang sabar dan menutupi segala sesuatu. Ia menutupi kebencian, ia menutupi rasa takut, ia juga menutupi keraguan di dalam hati kita yang kemudian memampukan kita membulatkan tekad kita dalam mengambil keputusan. Ketika kasih itu dinyatakan dalam kehidupan sosial, ia bahkan mampu meluluhkan hati seorang yang paling kejam di dunia seperti Adolf Hitler ini. Paulus mengatakan kasih itu harus sabar, seperti seorang guru yang tidak pernah bosan mengajar anak didiknya sampai mereka benar-benar paham. Kalau saja guru ini tidak sabar, maka semua ilmu yang dimiliki tidak akan tersalurkan kepada anak didiknya. Maka ilmu itu hanya akan jadi sia-sia karena dia hanya akan jadi berkat bagi diri sendiri, tapi tidak bagi orang lain. Kasih itu juga harus murah hati, mau menolong dengan tulus tanpa ada maksud terselubung atau yang kerap kata orang, ada udang di balik batu. Ia tidak cemburu atau egois, seperti seorang yang sedang dilanda asmara yang tidak mau melihat orang yang dikasihinya mengasihi orang lain selain dirinya. Kasih itu juga tidak sombong dan memegahkan dirinya sendiri, seperti orang dermawan yang suka bagi-bagi sembako, lalu mengabarkannya kemana-mana supaya semua orang tahu kalau dia ini orang yang suka memberi. Kasih yang sejati akan membuat kita lebih suka memberikan rasa hormat kepada sesama dan meninggikan orang yang lebih tua. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kasih itu juga tidak bersuka cita
karena ketidakadilan. Berapa kali Anda pernah tertawa bahagia melihat orang jahat mengalami musibah? Syukurin, biar tahu rasa. Sekarang kamu tahu, sekarang kamu kena batunya, katanya dalam hati. Kasih itu tidak mengharapkan yang buruk terjadi kepada siapapun, apalagi sampai melukai atau sampai menyakiti orang lain. Kasih itu juga tidak bersukacita atas kesalahan atau kegagalan orang lain yang tidak berdampak buruk kepada orang lain. Bersenang-senang dalam kesengsaraan orang lain sesungguhnya adalah perbuatan dosa yang sangat keji. Kita membenci perbuatan dosa yang ia lakukan, namun bukan berarti kita membenci orangnya. Kita mengharapkan ia untuk kembali ke dalam kebenaran dan meninggalkan dosa. Itulah yang dimaksudkan bersukacita dalam kebenaran. Kita bahagia ketika pengabaran Injil kepada orang lain berhasil. Kita bahagia melihat iman bertumbuh dalam hati seseorang. Sebab Tuhan pun sangat mengharapkan kembalinya orang-orang yang tersesat itu. Kabarkanlah kebenaran kepada setiap orang supaya mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama, yang buruk dan yang gelap. Kasih itu juga menutupi segala sesuatu. Kita harus bisa menerima segala kekurangan orang lain bahwa kekurangan mereka adalah kekurangan kita juga. Ada banyak kejadian di mana orang-orang yang berada dalam suatu perusahaan dan berada di divisi yang sama saling bersaing satu sama lain dengan cara yang tidak sehat. Kasih itu tidak saling menjelekkan, tidak mengumbar keburukan orang lain, tetapi ia juga menutupi segala kekurangan sahabat-sahabatnya sehingga dalam segala kekurangan, pekerjaan baik yang mereka lakukan dapat terlihat dan berdampak positif terhadap kemajuan perusahaan. Menutupi segala sesuatu di sini bukan berarti maksudnya menutupi perbuatan jahat yang mereka lakukan supaya tidak ketahuan atau merahasiakannya. Mengetahui kejahatan tapi tidak bertindak untuk menggagalkannya juga sama saja dengan ikut ambil bagian dalam kejahatan tersebut. Kasih itu percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu tidak berprasangka buruk, namun selalu mengharapkan yang terbaik. Percaya segala sesuatu bukan berarti percaya begitu saja seperti orang yang polos, ya. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Hikmat dapat tinggal bersinergi dalam hati kita bersama-sama dengan kasih. Kita suka untuk mempercayai yang baik dari semua orang dan menyampaikan pendapat yang baik tentang semua orang ketika memang tidak ada hal yang perlu dicurigai. Bahkan kasih juga membuat kita tetap percaya kepada hal baik tentang seseorang walaupun tampaknya ada sedikit ketidakjelasan atau samar-samar. Segala sesuatu perlu untuk diperjelas supaya menghilangkan kecurigaan. Namun tetaplah berpegang pada praduga tak bersalah kalau kata orang hukum, ya. Lakukanlah apa yang perlu dilakukan dengan penuh ketulusan dan cenderung mencari yang terbaik dari segala sesuatu. Yang terakhir, kasih itu juga dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu akan membiarkan semua hal buruk berlalu dan menahan segala rasa sakit yang ia rasakan tanpa menimbulkan rasa dendam. Jika kita masih merasakan amarah dan kebencian atas rasa sakit yang timbul karena kehilangan orang lain yang kita kasihi, maka artinya kita belum memiliki kasih itu. Sebab kasih itu tidak menumbuhkan kebencian, tetapi ia memadamkan api amarah. Ada pepatah yang mengatakan begini, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama. Ketika orang menyebut nama kita, apa ya kira-kira yang muncul dalam pikiran mereka? Apakah segala keburukan yang pernah kita lakukan atau segala perbuatan baik yang pernah kita perbuat? Tahun 2020 ketika COVID sedang marak-maraknya di Indonesia, saya mendengar kabar bahwa ada banyak sekali dokter dan perawat serta tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar COVID dari pasien yang mereka tangani. Bisa Anda bayangkan itu? Demi menolong orang lain yang mereka sendiri tidak kenal dan mereka tahu pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat berisiko di tengah situasi pandemik yang tidak karuan pada saat itu, tetapi ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melaksanakan panggilan tugas dan panggilan hati nurani mereka. Orang-orang ini, para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kehilangan nyawanya karena menolong nyawa orang lain, akan selalu diingat sebagai seorang pahlawan kesehatan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang lain yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Apakah mereka memiliki kekurangan? Tentu ada. Ada ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan, "Dang adong jol mai nasi kop." Tidak ada satupun manusia yang tidak punya kekurangan. Namun karena perbuatan baik yang mereka lakukan ini, selamanya mereka akan dikenal sebagai seorang pahlawan. Dan saya percaya orang-orang seperti ini pasti masuk surga. Sebab berharga di mata Tuhan, kematian orang-orang yang mengasihinya. Yesus berkata, apabila engkau mengasihiku, tentu engkau akan melakukan perintah-perintahku. Perintah apa yang kalian maksud? Kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.